Jadi yang korup ni, sekarang ni korupsi takut saya tengok. Bawa berita kemarin, suaminya artis tu, waduh, 271 triliun tambang timah tu. Saya bingung, banyak tu. Banyak tu. Terkejut saya tu, masih muda orangnya, bisa korupsi sebanyak itu. Saya takut. Ini orang tak ada beberapa susah. Senyum-senyumnya tu, dipotong tu ditangkap senyumnya dia. Aduh. Nih, dia bilang, siapa yang berbuat dosa, ketawa pula dia. Artinya dia merasa enjoy saja. Ya, tak ada masalah. Fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa talqi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka Jahannam sedangkan dalam keadaan menangis. Pasti nangis di akhirat, digiring batu neraka dan menangis selama-lamanya di sana. Makanya saya bilang, kenapa jangan banyak ketawa dengan maksiat. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah sesungguh rahimakumullah, shaimin shaimat yang semuanya mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya. Subuh ini kita dapat melaksanakan i'tikaf, ya, kemudian dan juga salat subuh. Kemudian dirangkai lagi dengan majlis taklim sampai syuruk. Ya, puas betul ibadah ini, Pak. Ini maksimal jadi kan, i'tikaf, salat subuh, taklim lagi. Insyaallah mudah-mudahan amal yang kita ini jadi simpanan sisi Allah SWT sebagai bekal nanti kita di hari kiamat menghadap Allah SWT. Amin. Ya, baik, selanjutnya lanjut dari kitab kita yang kemarin, nasihat demi nasihat. Nah, ini kalau kemarin nasihat dari Nabi, kemudian nasihat dari sahabat Nabi Muhammad SAW, itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, kali ini nasihat dari sufi. Ya, ulama itu banyak, tapi sufi itu yang luar biasa. Karena kata-kata hikmah itu banyak keluar dari beliau-beliau itulah. Di antara yang pertama, an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz. Ya, Yahya bin Mu'adz ini dia sufi. Ya, ada kalimat yang masyhur, orang bilang hadis padahal bukan hadis. Itu perkataan Yahya bin Mu'adz. Yang mana itu? Yang hadis tasawuf itu masyhur, bukan hadis. Ya, bukan hadis ya. Ya, ini kalimat man 'arafa nafsa faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Itu bukan hadis, itu perkataan Yahya bin Mu'adz. Ya, Yahya bin Mu'adz. Nah, beliau termasuk sufi ya. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Yahya bin Mu'adz menyatakan ma'asallaha karimun wala athara dunya 'ala al-akhirati hakimun. Beliau menyatakan bahwasanya orang yang mulia itu tidak akan pernah bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mulia itu dipuji kenapa? Perbuatannya. Karena berbekal dengan takwa, keimanan, maka dia tak mungkin ingin maksiat kepada Allah. Tapi bisa tak tergelincir? Bisa. Yang tidak tergelincir dengan maksiat itu dijaga betul hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekalipun wali ada kemungkinan, tapi seorang wali tidak akan pernah terbetik di hatinya untuk menyalahi perintah Allah, dan tak akan terbetik di hatinya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, ya. Nah, kemudian wala athara dunya 'ala al-akhirati hakimun. Orang yang bijaksana itu, kata beliau, dia tidak akan lebih memilih dunia atas akhirat.
atau tidak lebih mementingkan dunia atas akhirat. Itu dia. Karena orang yang bijaksana, yang paham ilmu, dia tahu betul bahwasanya akhirat jangan dibandingkan dengan dunia. Ingat, dunia jangan dibandingkan dengan, ada boleh istilah, Pak Ustaz boleh kita 50-50 gitu. Mana ada pula bagi uang 50% dunia, 50% akhirat, tak ada, bohong tu. Jadi jangan ada dibandingkan. Kita tidak bisa mengukur. Orang beriman hatinya cenderung ke akhirat dibandingkan dunia. Sekalipun dia tinggal di dunia, tapi hakikatnya hatinya sudah condong ke sana. Itu hukumnya begitu. Tapi kalau orang ada di dunia, hatinya kosong untuk negeri akhirat, itu yang bahaya. Nanti menangis, ya, nangis panjang nanti, lama nangis, ya. Nah, jadi jelas di sini katakan, ya, bahwasanya akalnya yang sehat, karena dia orang berilmu, dia alim dan bijaksana, dia tidak akan pernah meletakkan akalnya ini untuk sesuatu yang sifatnya kepentingannya sementara. Nah, karena dunia ini tak lama, sementara. Akhirat kekal selama-lamanya. Tidak usah pakai hitungan lagi berapa lama kita akhirat. Apakah triliunan tahun, tak pakai triliun, abadi selama-lamanya. Dibandingkan akhirat ini, dunia ini sebentar, ya, 60, 60. Yang lewat tuh jaranglah, ya, jarang yang lewat dari 70, tidak banyak, ya, tidak banyak. Kalau di sini ini yang 70 ada sih, tak banyak, ya, paling 3-4 orang. Nah, itulah contohnya. Ya, nah, jadi yang lebih umur itu berarti bonus, ya, bonus. Ya, ini kata hikmah yang luar biasa. Berarti orang yang mementingkan dunia melupakan akhirat itu dikatakan hamamah. Hamamah itu dungu, bahasa Rocky Gerung. Kan gitu tuh. Nah, dungu itu lebih jelek dari bodoh. Kalau bodoh tak paham, ini udah tak paham, apa bisa kau jalani? Udahlah tak tahu, apa gitu maksudnya? Lingau. Ya udah tak tahu, lebih parah dari tak tahu lagi. Nah, ada kedunguan. Bahasa dungu itu tak bagus sebenarnya. Ya. Itu berkatanya Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, ya, dalam kitab An-Nasrah Diniyah, nasihat dalam masalah agama. Dia bilang siapa yang membanding-bandingkan dunia dengan akhirat, 50% dunia, 50% akhirat, itu orang yang dungu. Itu orang yang dungu. Nanti kita terkejut, kematian datang udah terkejut, apalagi di sana, ya, karena hakikatnya orang hidup di dunia ini lagi tidur. Kapan dia sadar nanti kematian datang, baru dia bangun yang sebenarnya sana nanti. Kenapa? Hakikat semuanya dibuka oleh Allah. Yang kita tadi masih meraba-raba, di sana semuanya nyata, ya, nyata semuanya. Nah, ini seorang ulama yang ahli dalam ilmu dia mengatakan seperti itu. Kemudian masuk yang kedua, wa an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini dia adalah Syekhul Imam Malik, gurunya Imam Malik. Ya. Gurunya Imam Malik. Imam Malik juga mengambil ilmu dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini kawan akrabnya Harun al-Rasyid. Kawan akrab Harun al-Rasyid. Sama-sama belajar dengan Imam Malik dan belajar sama ulama yang lain. Cuma bedanya apa? Harun al-Rasyid meneruskan kerajaan ayahnya.
Sufyan Ats-Tsauri ini jadi ulama. Semenjak itulah dia berpisah. Ya, satu ngurus kerajaan, satu ngurus umat. Kata Harun Ar-Rasyid, kita jangan berpisah. Loh, kenapa? Kita udah beda, kamu ngurus dunia, aku ngurus akhirat, kata dia. Kalau urusan dunia tak ditemani orang macam kau ini, nanti aku salah, kata dia. Kata Harun Ar-Rasyid, dulu raja-raja dulu perlu nasihat ulama supaya dia lurus. Ada yang mengingatkan. Nah, kok zaman sekarang beda? Ulama tak dipakai, yang mengkritik ditangkap. Macam mana? Kan berarti kan susah ini. Mana mau baik negeri ini? Kalau ulama tak didengar. Dia mau ulama-ulama yang koalisi ya, yang lain tak mau, yang mengkritik dia tak mau. Jadi dulu nasihat dia. Harun Ar-Rasyid dia menjadi dia berubah kenapa? Dia malam bermimpi kakinya sebelah kanan di dunia, kaki kirinya terbakar di neraka Jahannam. Ya. Jadi pemimpin dulu itu kaki di dunia sebelah kanan, sebelah kiri di neraka Jahannam. Jadi ada orang beritahu dia, kakimu yang kiri ini bisa kau angkat. Bisa kau angkat. Yang penting kau adil, taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, semenjak itulah kerajaannya tak pernah sepi dari ulama. Hari-hari ulama berkunjung ke dia. Kenapa? Nasihat. Ya, nasihat itu perlu. Jangan ulama, saya yang perlu nasihat. Ya, kalau guru dapat nasihat dari beliau. Jadi kita tak boleh luput dari nasihat. Apa kata beliau? Nah, dengarkan. Kullu ma'siyatin an syahwah fa innahu yurja ghufranuha. Segala maksiat yang tumbuh, yang muncul dari syahwat, ingat ya, maksiat disebabkan syahwat, itu masih memungkinkan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun cerita syahwat ini, ya, masih ada peluang terbuka untuk mendapatkan pengampunan Allah. Yang kedua, kullu ma'siyatin an kibrin, segala maksiat yang tumbuh dari kesombongan. Dia sombong ini. Fa innahu la yurja ghufranuha, sesungguhnya sulit diharapkan mendapatkan pengampunan Allah. Padahal selama ini pikiran kita yang namanya syahwat itulah yang merusak. Tapi kata dia ini, syahwat itu masih memungkinkan dapat pengampunan Allah. Syahwat itu keinginan-keinginan yang rendah, keinginan-keinginan yang tak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syahwat. Nah, li'anna ma'siyata iblis kana asluhan minal kibri. Nah, sesungguhnya dia bilang maksiatnya iblis. Iblis itu namanya Azazil. Asalnya namanya Azazil. Taat, setiap taat 1000 tahun di bumi ini, diangkat Allah naik langit pertama. Di langit pertama taat lagi 1000 tahun, prestasinya bagus. Nah, diletakkan Allah di langit yang kedua. Di langit yang kedua dia beribadah 1000 tahun, naik prestasinya, dia masukkan lagi ketiga. Terus 1000 tahun naik. Akhirnya kumpul dengan malaikat di Baitul Ma'mur, di atas langit itu. Berarti sederajat dengan malaikat. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. Karena aslah minal kibir. Jadi maksiatnya Azazil ini karena sombong. Waktu Allah perintahkan kepada iblis Azazil tadi untuk sujud kepada Adam, apa dia kata? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Sombong tak? Udahlah tak taat sama Allah, sombong lagi, merasa lebih dari orang lain.
Yang tadi azazil ahli taat lalu menjadi iblis. Apa itu iblis? Ablasa, orang yang putus dari rahmat Allah. Langsung dicap sebagai iblis tadi. Siapa yang taat kepada Allah, sombong lagi. Aduh, berkawan lalu. Tuh kawannya siapa tuh? Nah kawannya Pak Iblis. Oh, jangan panggil Pak. Ya. Ingat, tidak ada manusia yang paling dilaknat kecuali dasarnya apa? Karena sombong. Berarti bahaya sombong. Maka tasawuf itu membersihkan ini. Makanya sebagai saya sudah paham ilmu ini, tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali tasawuf. Dia tahu akar masalah. Bayangkan iblis dilaknat Allah karena satu penyakit sombong. Wa zallata Adam karena asluha minasyahwat. Tergelincirnya Nabi Adam alaihissalam asalnya karena syahwat. Apa kesalahan Nabi Adam? Nah, jangan kau dekati pohon itu kata Allah. Didekatinya, diambil buahnya, dimakan. Makan itu syahwat. Syahwat apa? Syahwat perut. Tapi diampuni oleh. Jadi dalam dengan tasawuf, sombong lebih berbahaya daripada syahwat. Tapi dua-duanya tak bagus kan? Dua-duanya jangan kau dapat. Tapi kau dibandingkan, ternyata kesombongan lebih dahsyat. Ya, wa iyyabillah jamaah sekalian. Yang kita belajar ilmu tasawuf ini, jangan ada terbetik di hati merasa lebih dari orang lain. Itu kena penyakit iblis. Ya, makanya kita ini ada dua sifat syaitan, sifat iblis. Mana sifat iblis tadi? Kesombongan, merasa lebih dan sebagainya. Ini sifat iblis ini. Orang Pontianak bilang, jangankan kalah, seripun sama tak boleh. Nah, itu bahaya, terbetik di hati. Ini bukan kata Bapak Ibu kena penyakit ini. Ulama, kok tak belajar besar ilmu tasawufnya, kena penyakit ini. Ada juga yang paham tasawuf tapi tak mengamalkan, kena juga. Jadi tasawufnya mau diamalkan, tak boleh tak. Ya. Maka sesuai dengan hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fil qalbi dzarratun min kibir. Tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang dalam hatinya ada segelintir dari sifat sombong. Siapa sombong tak masuk surga. Ya, sampai dia tobat daripada kesombongannya. Ada orang tanya, Ustaz, yang tak diampunkan syirik? Ya. Masa sombong tak diampunkan? Diampunkan. Buang dulu sombongnya. Buang dulu sombongnya, insya Allah diampuni oleh Allah. Ngaku salah di hadapan Allah. Nah, itu dia. Makanya pelajaran tauhid ini, mohon maaf, kita melihat diri kita ini kurang, tidak punya apa-apa. Ayo, wujud kita dengan wujud Allah. Mana? Wujud Allah itu tanpa sebab. Wujud kita ini ada sebab. Sebabnya apa? Diciptakan oleh Allah. Makanya jangan bangga, wujud kita ini bukan milik kita, milik Allah. Kemudian apa lagi? Kekuatan tubuh kita ini bukan milik kita, diberi oleh Allah. Apalagi keinginan-keinginan bukan punya kita ini, tunduk di bawah keinginan Allah. Ilmu bukan milik kita, milik semuanya Pak. Pendengaran, mata, semuanya punya Allah. Kalau itu jangan ngaku memiliki. Makanya ilmu tasawuf ini puncaknya apa? Puncaknya apa? Menolkan diri, nol. Tak ada nilai. Kau tak punya apa-apa, nol dirimu di hadapan Allah. Makanya tak boleh sombong. Apa boleh sombongkan? Apa boleh sombongkan? Ilmu punya Allah, harta punya Allah, kecantikan, jabatan, tak ada punya kita. Semuanya titipan. Barang dititip ni jangan merasa punya. Saya dulu ingat
ZNZ itu diberi ilustrasi seperti tukang parkir. Betul? Tukang parkir begitu motor dikasihkan diambilnya, disusul kan. Kita pergi, tak lama kita ngambil, balik kan. Kenapa kau balik? Bukan punya aku. Kau tukang parkir, ditahan yang motor lagi benar? Hah? Lagi kelahiran, Pak. Bisa mati dia. Kau dia menahan hak orang lain. Dia tahan dah, ini bukan punya aku. Motor titip kan? Simpan, diambil, kasih. Itulah semua punya kita. Dititipkan. Kemudian diambil, jangan marah kalau diambil. Ya, tak boleh kita marah. Anak kita diambil Allah, sabar. Inna lillah. Harta kita diambil Allah, inna. Banyak ceritanya Pak. Yang masalah musibah itu sebenarnya Allah mengambilnya. Tapi dia mau ambil masalah. Yang penting hati kita kuatkan iman kita dengan la ilaha illallah. Kalau tak ada la ilaha illallah, goncang semua tu. Goncang. Kalau tak ada la ilaha illallah, kenapa? Kita merasa memiliki untuk diambil tertutup. Baru sadar. Baru sadar. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat sombong. Siapa punya sifat sombong, biar ikut itikaf 1000 tahun. Lama tu 1000 tahun. Itikaf 1000 tahun, berzikir 1000 tahun, sedekah 1000 tahun, sombong masih ada, tak masuk surga. Nah, kita cari ilmu amalah yang membuang kesombongan, insyaAllah. Terakhir, ini terakhir. Wa ba'dil zuhad, sebagian ahli zuhud. Orang zuhud ini dia hidup di dunia tapi tak tertipu dengan dunia. Itu hebatnya. Tasawuf gitu. Tinggal di dunia tapi tak tertipu dengan dunia. Apa kata beliau? Man aznaba dzanban wa huwa bil haq. Siapa orang yang melakukan dosa, dia tertawa pula dengan dosa. Dalam buat dosa tertawa. Korupsi, senyum-senyum ya, tenang, goyang-goyang kaki dia. Masuk ke rekening setiap tenang, mengaji. Bisa 1000 tahun hidup, padahal umur 60. Menurut dia duit banyak itu bisa hidup 1000 tahun, padahal umur sudah 60. Tak lama lagi masuk. Ini hati-hati nih yang korup nih, sekarang korupsi takut sini. Bawa berita kemarin, suaminya artis tu, 271 triliun ambang timah. Saya bingung, banyak tu, banyak tu. Terkejut saya tuh, masih muda orangnya, bisa korupsi sebanyak itu. Masya Allah. Jembatan tol itu kan 274 miliar. Tol kapus tol satu pendamping itu 274 miliar ongkos itu. Ini dia korupsi 271 triliun. Masya Allah. Kok ditaruh di masjid penuh kalau masjid itu? Ya Pak? Saya takut ya. Ini orang tak ada beberapa susah. Senyum-senyumnya tu dipoto tu ditangkap senyumnya dia. Aduh, itu saya dengar itu pepatah. Ini pepatah. Kalau pepatah ada ulama, kalau saya berdasarkan Buya Angka, ulama-ulama dulu kata dia bilang, awalnya masuk penjara, tapi keluarnya akhirnya keluar dan namanya semakin orang sekarang namanya harum pertama, tapi ujung-ujungnya masuk penjara, hilang namanya Pak. Jadi bawa nama yang tak baik akhir hidup, itu namanya akhir hidup su'ul khatimah. Orang dulu akhirnya husnul khatimah. Itu kita tahu. Nih, dia bilang siapa yang berbuat dosa ketawa pulanya. Artinya dia merasa enjoy saja, ya, tidak ada masalah. Fa inna Allaha yudkhiluhu an-nar wa huwa talqi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam sedangkan dalam keadaan menangis. Pasti nangis di akhirat, digiring batu neraka dan menangis selama-lamanya di sana. Makanya saya bilang, kau dapat jangan banyak ketawa dengan maksiat. Nah, yang kedua kita bilang waman Allah, siapa yang taat kepada Allah, wa huwa yabki, ya. Kemudian dia menangis, dia taat kemudian menangis, fa innallaha ta'ala yudkhilul jannata, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, wa huwa al-haq, sedangkan dia tertawa. Jadi siapa yang banyak ibadah, dalam ibadah dia menangis, meratap kepada Allah, mengenang dirinya, gimana mati nanti, bagaimana dalam kubur, akhirat seperti apa, dikirim ke surga atau ke neraka, yang ini membuat dia takut, menangis, nanti masuk surga dengan ketawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dapat nak nangis kalah apa, ya nangis maksudnya tak apa-apa, di sana tersenyum berapa. Apa mau ditangiskan kalau sudah? Saya harus nangis lah. Baca Al-Quran rapat nangis saudara. Dalam sajdah sujud nangis saudara. Waktu berzikir nangis saudara. Merenung diri kita dengan Allah saudara. Udah betul kita ni. Nanti akhirat ketakutan tadi itu, akhirat nanti jadi kita tersenyum. Maka sebuah hadis mana disampaikan, sahabat lagi dulu tertawa terbahak-bahak. Nah, Nabi pun dekat. Kata Nabi, "Lau ra'aitum ma ra'aitu," kalaulah kau melihat apa yang aku lihat. Nah, kata Nabi bilang, ya, kau pasti banyak menangis, sedikit tertawa. Ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Ra'aitu nar wal jannah, aku dah dilihat ke neraka tadi, maka aku nangis. Ya, dan Nabi juga sudah dilihatkan surga. Makanya orang mukmin dilihat ke neraka di dunia ini, diingatkan neraka, dia menangis. Tapi nanti dia tersenyum di akhirat tatkala dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia menangis? Malu. Dia malu dengan Allah SWT, takut dengan Allah SWT, bagaimana nasibnya di akhirat. Ya, jadi yang heran jemaah, kalau ada orang ibadah banyak menangis, memang begitu saja. Iman semakin bertambah, hati semakin luluh. Hati semakin luluh di hadapan Allah, semakin kecil. Apalagi ini pengalaman jemaah itu 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. 2 tahun yang lalu, ya, dia sudah pindah sekarang. Dia bilang, Pak Ustaz, ada itikaf, ada. Gimana saya ikut? Bagus. Itikaf senang. Waktu malam 27, malam 27 dia bilang, mungkin dia bertepatan malam itu Lailatul Qadar. Lalu dia ibadah. Sebelum saya turun ke masjid, saya ibadah di rumah dulu, salat taubat. Salat taubat di rumah, kemudian turun ke masjid. Salat taubat pula dilakukan. Itu kata dia bilang, air mata ni kata dia deras sekali, deras sekali keluar. Tak bisa ditahan Ustaz. Jangan dia mau, biarlah dia keluar. Kenapa tu Ustaz? Jangan tanya kenapa. Boleh jadi malam itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di Bapak Ibu, suasananya beda. Suasananya beda. Tatanazzalul malaikatu waruh, berturunan malaikat dan ar-ruh. Ruh itu Jibril. Malaikat berturunan, Jibril berturun sebagai pimpinannya. Ulama berpendapat tidak ada sejengkalan di bumi ini melainkan di situ diisi oleh malaikat. Artinya bumi tak kosong, semuanya padat diisi oleh malaikat. Berarti suasana itu beda. Seperti orang wukuf di Arafah. Saya wukuf di Arafah itu menangis. Tanya Ustaz waktu itu.
Ustaz No, Pak Jafar pimpinan tu. Dia pun heran, kenapa minit deras air mata kita? Saya bilang, ini tempat dinaungi malaikat turun semua di Arafah itu. Tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kena sentuhannya luar biasa. Tapi waktu saya umrah, pergi ke Arafah, auranya tak kuat. Tak ada apa fungsi biasanya. Kenapa? Kena beda tanggal 9 itulah Allah perintahkan malaikat penuh di Arafah itu. Sama nanti malam terkadang tidak ada tempat di bumi kecuali dinaungi oleh malaikat. Yang mengalami malam dia, yang siang tak ada itu. Karena terjadi perkara itu ya pada waktu malam sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbit. Selesai terbit fajar, selesai kembali mereka, kecuali malaikat-malaikat tertentu ya. Ya, kecuali malaikat tertentu yang masih bersama kita. Nah, tapi yang banyak-banyak sudah kembali kepada Allah. Ciri-cirinya saya cuma lihat besok hari. Lailatul Qadar nanti tengok besok. Kata Nabi, suasana matahari tidak menyengat. Jadi kok besok pagi yang tenang, yang matahari memancar, tapi tak panas. Oh, boleh jadi tadi malam Lailatul Qadar. Tapi kalau hujan gimana? Hujan tak jadi jaminan. Kerana Nabi pernah bertemu malam Lailatul Qadar bertepatan hujan turun. Dan Nabi sujud, kotor kening Nabi kerana basahnya lantai. Basah kena hujan. Mohon maaf, masjid Nabi bukan seperti ini atapnya. Atapnya daun kurma, disusun hidupnya. Kalau hujan tembus, maka lantai itu basah, pasir itu, tanah itu basah. Nabi sujud, basah kening, nempel-nempel kotoran pasir yang kening Rasulullah. Itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nah, tapi kalau besok paginya suasana cerah, itu memungkinkan bahwasanya tadi malam terjadi Lailatul Qadar. Ya, ini kita itikaf 10 malam terakhir ini. Ya, jangan tidur. Ya, dan jangan cari malam ganjil, nanti salah hitung. Ya, salah hitung. Ini Ramadan tidak bersedia. Tahun ini kalau hitung 10 akhir salah lagi terkenal. Kalau 10 akhir berarti dari mulai malam 20, bahkan malam genap itu malam ganjil. Ya, kalau 30 hari kapan hitungnya? Berarti mulai malam 10 akhir 21. Tapi kalau 9 hitungnya 10 akhir. Wah, ini susah. Ganjil terkenal. Bingung aja. Gimana? Udah, jangan tengok ganjil genap ganjil. Kata dia lah ganjil genap. Yang penting 10 malam kita bangun. Lihat caranya, pasti dapat insyaAllah. Ya, yang dapat itu yang ibadah, yang tidur tak dapat, yang jalan-jalan tak dapat, yang ngomong-ngomong malam tu cuma ngomongnya tak lama tidur, bangun sahur. Yang mandang pokok kelapa sujud tak salah, tak dapat juga. Benar, keanehan bisa kita lihat dari izin Allah, tapi nilai tak ada dapat. Allah minta apa? Ibadah malam itu, bukan lihat keanehan. Bukan lihat keanehan. InsyaAllah masih rentang waktu berapa hari lagi ni? 7 hari lagi. InsyaAllah kuatkan iman, mantapkan keyakinan, beribadah sehat, kita istiqamah ibadah sampai selesai. InsyaAllah dapat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sudah dapat dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.